Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub, NIM 11912052. Saya dari kelompok 7, yang dimana pada hari ini saya akan membahas tentang wakaf perspektif mazhab Syafi'i. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung masuk ke poin yang pertama. Nah, dimana poin yang pertama ini ada pengertian wakaf. Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab, al-waqf. Kata al-waqaf adalah bentuk masdar atau kata dasar dari kalimat waqafa, yakifu, waqfan. Waqafa dikatakan dalam bahasa Arab mengandung maksud berhenti dan berjalan, dari berjalan. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan al-habs yang berarti menahan. Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti dan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut mazhab Syafi'i berpendapat kepemilikan barang yang diwakafkan berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya sudah terlepas dari kepemilikan manusia tersebut, bukan milik wakif ataupun yang menerima wakaf. Hasilnya menjadi milik dari pihak yang mendapatkan wakaf, bisa digunakan dengan cara meminjam atau menyewakan. Itu untuk poin pengertian wakaf. Yang selanjutnya ada rukun wakaf. Nah, rukun wakaf ini ada 4. Yang pertama wakif, mauquf alaih, syirat. Yang pertama wakif, orang yang berwakaf. Nah, untuk menjadi orang yang berwakaf harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dimana syarat itu mereka harus merdeka, balik, berakal, sadar. Yang paling penting pemilik benda yang diwakafkan, dan tidak ada paksaan ketika ia ingin berwakaf. Yang dimana ia berwakaf itu benar-benar dari hati nuraninya sendiri. Yang selanjutnya ada mauquf, benda yang diwakafkan. Nah, benda yang diwakafkan ini harus bersifat abadi atau kekal manfaatnya. Yang selanjutnya ada mauquf alaih, tujuan wakaf. Nah, jadi tujuan wakaf ini yang seperti kita ketahui, yang pertama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan pahala jariah di dunia dan berjalan hingga ke akhirat kelak. Dan juga untuk membantu kalangan masyarakat. Itu untuk mauquf alaihi. Yang selanjutnya ada syiqat, ikrar atau pernyataan wakaf. Nah, ikrar atau syiqat ini adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan dan menjelaskan keinginannya. Syirat wakaf cukup dengan ijab dari wakif. Ijab dari wakif saja tanpa memerlukan qabul. Namun, menurut mazhab Syafi'i, wakaf yang ditunjukkan harus dengan ijab dan qabul. Nah, mazhab Syafi'i berpandangan bahwa wakaf adalah ibadah umat Islam. Dengan demikian, wakaf orang kafir untuk masjid adalah sah, karena itu merupakan ibadah dalam pandangan umat Islam. Nah, wakaf kafir untuk gereja itu tidak sah karena bukan ibadah menurut Islam. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, orang yang mempunyai pernyataan ini menyangka bahwasanya ketika seorang laki-laki menyedekahkan sesuatu untuk masjid, maka hal itu diperbolehkan dan laki-laki tersebut tidak boleh menarik kembali sesuatu yang telah disedekahkan tadi untuk menjadi miliknya. Nah, benda tersebut berubah menjadi sedekah wakaf bagi siapapun yang sholat di masjid, karena harta yang telah diwakafkan berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut pendapat mazhab Syafi'i tentang penjualan mauquf, ada 2 pendapat
mazhab Syafi'i tentang penjual mauquf. Yang pertama, jika masjid roboh atau rusak atau tidak bisa digunakan untuk sholat, maka tidak boleh dikelola sama sekali dengan bentuk jual beli, jual beli. Yang kedua, diperbolehkan menjual hanya pagar saja, pagar dari masjid itu yang diwakafkan, jika pagarnya rusak. Saya rasa itu saja penjelasan simple yang bisa saya paparkan terhadap kawan-kawan sekalian. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf, karena yang salah datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah semata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.